Gimana ceritanya ketika teman masa kecil kalian yang kawai-kawai dan pastinya brut-brut tiba-tiba saja ingin mengajak kalian untuk melakukan adegan kurkur cukurukuk secara bersamaan? Alamak. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika itu terjadi kepada kalian para penonton? Ya, meskipun nggak mungkin juga sih, tapi misalkan terjadi, apa yang akan kalian lakukan, cu? Coba tulis di komen. Kalau lu ngapain, Bang? Cukurukuk dong, pakai tanya lagi Anda. Nah, kisah hoki tersebut benar-benar terjadi kepada MC kita yang bernama Yonosuke, atau kedepannya kita panggil saja Bahlil. Maksudnya itu Yono ya, yang memiliki 4 teman masa kecil yang kini benar-benar menginginkan kewer-keweran ya Kang dengan Yono. Lomo. Seperti teman masa kecil pertamanya yang diketahui bernama Akari yang ingin cepat-cepat nikah ya dan memperbanyak keturunan dengan Yono. Lalu ada teman masa kecil Yono lainnya dan paling brut di antara ketiga harem yang lain bernama Shio yang begitu sangat menginginkan benih masa depan dari Yono. BTW di anime ini waifu aing itu si Shio ya. Wanyut. Lalu ada si gadis imut dan pastinya teman masa kecil Yono juga yang begitu sangat ingin mengetes kekuatan si Muanuk milik ayahnya tersebut. Oh ya, bernama Runa. Dan yang terakhir seorang wanita tomboy dan kok agak ira bernama Haru. Dan ya, dari cuplikan di atas kita semua tahu bahwa keempat harem sekaligus teman masa kecil Yono ini begitu tergila-gila dan siap melakukan apa saja Kang demi Yono dan juga si kecil mungilnya. Itulah harapan Yono kepada seluruh haremnya tersebut. Tapi kenyataannya tidak begitu ya teman-teman, lebih brutal malahan. Bagaimana tidak, ketika Yono ini baru aja terbangun dari tidurnya, hal yang pertama dan yang paling utama yang Yono lihat di kasurnya itu adalah ya, sudah ada Shio brut Kang yang sudah memeluk Yono di kamarnya. Kalian pasti belum pernah merasakannya kan? Emangnya lu udah, Bang? Belum juga sih. Nying lah. Yono yang mengetahui sudah ada gadis brut yang begitu tak berdaya dan tengah tertidur pulas, tentu dong berniat untuk melakukan hal-hal yang kalian bayangkan teman-temanku. Tapi ketika Yono akan melakukan hal tersebut, naranai. Ya, Yono malah mengurungkan niatnya itu. Kenapa? So, begini para muridku yang budiman tapi rajin ritual. Sebenarnya Yono itu sangat ingin banget gitu melakukan perkewer-keweran dengan Shio dan menjalin hubungan asmara dengan dirinya. Tapi karena Yono melihat Shio itu tidak menganggap dirinya sebagai seorang pria dan hanya sekedar teman masa kecil biasa, jadi daripada ia nanti dicap sebagai seorang pria CBL yang selalu menancapkan manuknya sembarangan, lebih baik ia tetap menjaga manuknya yang masih tetap tegar di balik sletingnya tersebut ya, walaupun ketika putih Kang. Baka ga maru mieta zo. Oh iya, buat kalian yang penasaran kenapa Shio bisa masuk ke rumah Yono melalui jendela, padahal kan kamar Yono sendiri berada di lantai 2 gitu kan. Jadi ternyata rumah Yono dan Shio itu bersebelahan. Sedari kecil Shio selalu menyelinap ke rumah Yono agar mereka itu bisa pergi bersekolah bareng. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah benar Shio ini tidak menyukai Yono dan tidak menganggapnya sebagai pria? Nani shiten da yo? Hanase yo. いいじゃん別に。だって幼馴染でしょ？ Tentu jawaban itu semua adalah salah, boy. Kenyataannya Shio itu begitu sangat terobsesi sekali ya kepada MC hoki kita ini. Dari Shio yang sudah berada di dalam kamar Yono ketika Yono belum bangun pun, kita sudah tahu bahwa Shio itu sengaja bangun lebih subuh dari biasanya, berdandan dengan begitu kawaii untuk menemui sang ayang, sampai Shio yang melihat Yono dengan tatapan yanderenya ketika Yono ini tertidur. Itu semua Shio lakukan karena ya apalagi gitu kan kalau bukan Shio juga ingin mencicipi sosis bakar milik MC kita. Tapi karena si Yono ini terus-menerus menghindar ketika Shio menggodanya seperti ini. なんでドキドキしてくれないの？胸当たってるでしょ？
kalau aing jadi MC, wah udah aing kasih dede bayi ini cu si Shio. Sehingga Shio juga menganggap bahwa si Yono ini sama sekali tidak tertarik dengan dirinya. Sadar bahwa godaan iman tidak mempan kepada Yono, pada akhirnya Shio pun menggunakan plan B-nya untuk mendapatkan si kecil dan perkasa dari pria kesayangannya tersebut, yaitu Hihi, Rabu Kame aru-aru. wow, namun ya tetap saja Kang, meskipun Shio sudah mengeluarkan ultinya, hal tersebut masihlah belum mempan kepada MC kita. Hah? Kenapa? Apa jangan-jangan MC kita gay? Sebenarnya sih enggak cuy. Coba kalian lihat ya muka MC kita di belakang Shio yang aing yakin sedang menahan si kecil mungilnya itu agar tidak agresif. Begitu tampan sekali bukan? Tapi 足、くじいちゃったみたい。ヒヒ、ぶりっ子。これならどうだ kawai banget, jeng. Yono yang melihatkan kekawaian dari Shio yang begitu menggetarkan jiwa jombloku, tentu tanpa banyak basa-basi langsung mengeluarkan kotak P3K-nya guna mengobati luka dari kaki Shio. Wah, Shio yang merasa penasaran, kok Mas Yono bisa begitu sigap sih sampai-sampai membawa kotak P3K segala, langsung menanyakan hal tersebutlah kepada Yono, dan Yono pun menjawab, うちの窓から窓を平気で移動したり無茶ばっかするからだろ。 baper sudah wah ini Shio ketika melihat aura dari ayahnya ini yang begitu sigma dan juga Riz. Tapi seolah masih belum puas, Shio pun langsung menggenggam tangan Yono dan memintanya untuk bergandengan tangan sampai ke sekolah. Secara kan kaki Shio itu sekarang lagi terluka ya, dan ditakutkan jatuh dan atit lagi. Ya Yono sih sebenarnya tidak masalah akan hal tersebut, sampai Yono sadar, bukankah ini adegan-adegan yang sering terjadi di anime romance yang suka aku tonton ya? Jangan-jangan my kisah akan jadi kenyataan di sini. Itulah Kang yang Yono pikirkan awalnya. Namun ketika adegan uwan ini tengah berlangsung, シオ。 iya, muncullah wanita lainnya sekaligus teman masa kecil dari Yono yang bernama Akari. Akari yang melihat kini Yono begitu dengan Shio pun tentu merasa marah brutal dong kepada Yono ini. Tapi di sini Akari masih memarahi Yono yang ditakutkan Yono itu melakukan hal-hal yang tak senonoh lah kepada Shio. Kebalikannya malah anjing. 変わらないでつうかあんた、シオにキモいことしてんじゃないでしょうね。 Namun ya kalau kita lihat dari sini sih sepertinya Akari itu begitu sangat membenci Yono ya. Dan kebencian kepada Yono itu semakin menjadi ketika Yono secara tidak sengaja memegang 俺はエロザルじゃ。 kena tabok sudah abangku ini si Yono. BTW rasanya bagaimana bang? Namun kesalahpahaman Akari akan dirinya yang melihat Yono dan Shio yang uwan itu tidak berlangsung dengan lama kok. Ketika Shio menjelaskan bahwa alasannya berpegangan tangan dengan Yono itu adalah karena kaki Shio yang sedang keseleo. Dari situlah Akari yang mendengar kejelasan tersebut dari Shio pun nampak terlihat lega. 何それ、ばっかじゃないの。紛らわしい。 Dan meskipun di hadapan Yono dirinya begitu membenci si pria super hoki tersebut, tapi ketika di belakang Yono, hati Akari itu begitu doki-doki brutal ya abangku. Dari mulai Akari yang overthinking brutal akan kedekatan Yono dan Shio yang begitu dekat dan ditakutkan Shio akan menikung dirinya. さっき越されたかと思った。どうしよう。 Lalu Akari yang kepikiran sikapnya yang kasar kepada Yono itu akan membuat pria yang ia cintai akan risih dan menjauhinya. どうしてひどいことばっかり言っちゃうの。私。 Sampai Akari yang ketakutan apakah ketika Yono memegang bobanya Yono akan kecewa karena miliknya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan milik Shio. Ya jujur bagi Aing sih besar kecil itu cuma ukuran doang gak sih? Enrique! Tapi lebih enak yang besar sih. Kenapa tuh bang? Bisa dijadiin bantal. But what the hell, boy? Dan dari sini juga kita tahu bahwa sebenarnya Akari ini merupakan tipe-tipe gadis tsundere. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu tsundere, secara simpelnya tsundere itu merupakan gadis yang malu-malu kucing lah atau malu-malu tapi suka. いや、別になんとも思ってないけど、あんなやつのことなんか。 Singkat cerita, setibanya mereka di sekolah, kini kita diperlihatkan Akari yang lagi-lagi merosting brutal Yono karena si Yono ini membeli sebuah minuman yang sama persis dengan dirinya. Yang padahal mah Akari ini gitu kan yang ikut-ikutan Yono. キモい。ありえないんですけど。
こっちのセリフだ。日落あかりは、俺のもう一人の幼馴染で。Yang niat Akari sih melakukan hal ini agar dirinya itu bisa memiliki topik pembicaraan dengan si culun ini ya, dan mulai memperbaiki hubungan mereka seperti ketika mereka waktu kecil. Jadi waktu kecil itu sebenarnya hubungan Akari dengan Yono ini tidak serumit seperti sekarang ya para pemirsa, justru lengket banget malahan. Tapi entah mengapa ketika mereka dewasa mereka itu malah gelut wae bejir, dan begitupun saat ini. Niat Akari yang ingin memperbaiki hubungannya dengan Yono itu hancur berantakan ketika ya secara spontan Akari itu merosting Yono dan menganggapnya sebagai pria CBL. あかり、うまいよな、これ。はなんて Dan kehancuran ini semakin menjadi ketika Akari secara tidak sengaja あかり、そっち、もう。じゃあこれってキス Ya, di sini Akari secara tidak sengaja meminum minuman milik Yono yang membuatnya melakukan ciuman secara tidak langsung. Buaper terbecek-becek sudah abangku Akari saat ini. Ya, meskipun di hadapan si Yono Akari itu tidak merasa baper dan menganggap bahwa ciuman tidak langsung itu hanyalah hal yang kecil sajalah bagi dirinya. Tapi jika Yono begitu mempermasalahkan hal sepele ini, jangan-jangan Yono itu masih 言って童貞図星 Wah, tak terima dirinya dipanggil sebagai perjaka pemain sabun. Tentu dong secara spontan Yono mengatakan kepada Akari bahwa baginya persilaturahmian bibir itu sudah seperti skill pasif kedua lah setelah bernapas. Mendengar gertakan dari Yono, Akari yang melihat celah untuk memperdekat hubungannya dengan Yono pun langsung mengatakan, じゃあやってみなさいよ今私とは Ngajar bang sampai mata si Akari ini lope-lope. Yang karena perkataan spontan Akari itulah kini kita diperlihatkan memang Yono kita yang akan memberikan skill pasif keduanya yang sudah ia lama pelajari dari website Kucing Peduli yang akan dipraktekkan secara langsung kepada Akari. Namun ketika hampir saja Mas Yono ini akan membuat mata Akari berlope-lope, なんだよ。もう嫌われてるって思ってたのに。何してるの ya muncullah Shio Brut-Brut yang memergoki mereka berdua. Yang awalnya sih Shio mengira bahwa Akari itu hanya berniat mengambil sebuah benang yang ada di atas rambut milik Mas Yono. Tapi Akari yang sudah salah tingkah duluan secara tidak sengaja terpeleset dan cering weh kang terlihat sudah armor suci bergambar beruang yang begitu imut dan menggemaskan. Dan iya dari situlah Shio yang melihat kesalahtingkahan Akari baru sadar bahwa tujuan Akari berdekat-dekatan dengan Mas Yono itu bukanlah untuk mengambil sebuah benang yang ada di rambut Yono, melainkan pure ingin melakukan persilaturahmian bibir. Wah, makin cemburu lah wah ini si Shio. Tapi dari sini juga Shio mulai membulatkan tekadnya sebulat boy untuk makin agresif mendekati si pria hoki culunnya itu. Yang mana di keesokan harinya Akari pun langsunglah mendekati Yono ke bangkunya dan dengan modus bak seorang wanita yang sudah tidak kuat untuk dicoblos. Apakah Akari mau nyalek, Bang? Bapak kau jadi goblin etanol? Ya bukan itu dong, melainkan di sini Akari itu bermodus ingin melihat PR matematika dari Yono yang belum sempat ia kerjakan. Tapi aduh bejir, dikerjain itu bukan sembarang dikerjain boy. Yang mana Akari mengerjakannya itu di よいしょは、シオ、何してんの？宿題よね自分の席でやれよ。 Wah lama meletup-letup sudah abangku ini si Yono. Wajingan cucu. Wen ya aing kayak begini. Tapi boy, Akari yang melihat sang pujaan hatinya ini hampir dibuat meletup-letup oleh wanita lain, tentu dong tidak akan tinggal diam begitu saja. Namun bukannya melarang atau memisahkan atau bagaimana gitu ya, si Akari ini malah ikut-ikutan bejir untuk duduk di pangkuan Yono. Mana? 待て Diulek cu. Dan ya scene ulek-ulekan yang membuatku harus pergi ke kamar mandi ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Bukankah Ini Mai Kisah episode 1 pun berakhir mamang. Masa harus mandi wajib lagi aing?